Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin izin mempresentasikan tugas artikel saya yang berjudul Senioritas di Sunan Jati Bandung dalam Perspektif Hadis Riwayat Tirmizi. Kajian dari penelitian kasus senioritas ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan metode deskriptif analisis yang digunakan untuk menggambarkan kejadian-kejadian suatu objek atau subjek yang ada yang berlangsung pada saat ini maupun yang terjadi pada masa lampau. Teknik pengumpulan datanya melalui interview dan studi literatur. Pengertian senioritas di sini tidak melulu menyudutkan kepada seseorang yang memiliki umur, tingkatan, maupun pengalaman yang lebih tinggi. Melainkan seseorang yang memiliki modal yang lebih tinggi juga dapat melakukan perilaku menyimpang ini, atau biasa kita sebut dengan bosi. Adapun bentuk-bentuk senioritas ini dapat dibagi menjadi 3, dan ada intimidasi. Intimidasi yang merupakan suatu perilaku agresif dilakukan dalam keadaan sadar dan dengan sengaja menekan orang lain baik secara fisik maupun psikologis. Lalu yang kedua ada intervensi yang merupakan perselisihan campur tangan kedua belah pihak yang bertujuan untuk mewujudkan keinginan tertentu terhadap orang yang diintervensi. Lalu yang terakhir ada hegemoni, yaitu suatu persetujuan yang dilindungi oleh paksaan. Kasus senioritas ini lebih menanamkan hal-hal yang negatif sehingga tidak sesuai dengan hadis riwayat Tirmizi nomor 1842 yang dimana pada hadis tersebut memerintahkan kepada kita untuk menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Dalam suatu penelitian juga menyebutkan dampak yang timbul dari kasus senioritas ini diantaranya yaitu adanya rasa tidak percaya diri pada peserta didik, malu untuk bertanya, dan cenderung untuk menutup diri. Faktor penyebab senioritas ini biasanya adanya budaya turun-temurun, senior yang merasa dirinya itu lebih tinggi daripada juniornya, atau bahkan hanya sekedar untuk menutupi keperluan ataupun kepentingan seniornya dengan cara memanfaatkan juniornya. Hal-hal yang ditakutkan oleh junior pada seniornya sehingga menjadi alasan mengapa juniornya ini selalu mengikuti perintah seniornya, yaitu takut untuk dilabrak, takut terkena tindakan fisik, takut nantinya menjadi bahan cibiran, takut menjadi bahan suruhan. Sikap yang seharusnya diterapkan oleh senior kepada juniornya itu dapat mengayomi maupun merangkul junior-juniornya, memberikan contoh yang baik, dan bahkan seharusnya mampu membantu juniornya ketika ada kesulitan terlebih dalam masalah perkuliahan. Kasus ini dapat diatasi dengan adanya peran keluarga yang dapat memberikan dukungan ataupun stigma positif dan mulai menjalin hubungan yang baik antara senior dan juniornya dengan menerapkan nilai dan ajaran yang terkandung dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 1842 tentang menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? Partner enggak? Silakan kepada presentator yang kedua. Waktu 5 menit sampai habis. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan makalah ya dengan judul Tindak Pidana Pencabulan Anak di bawah umur dalam perspektif hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Adapun untuk tujuan umum yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor risiko yang dapat berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dan faktor-faktor ini bisa meliputi faktor individu, keluarga, sosial, internal, dan eksternal juga. Yang kedua yaitu untuk menganalisis dampak atau akibat tindak pidana pencabulan anak di bawah umur, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini mencakup dampak fisik, psikologis, emosional, dan sosial yang dialami oleh korban. Juga untuk mengetahui faktor perlindungan dan strategi pencegahan yang efektif dalam mengurangi kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dan untuk mengetahui penegakan hukum dalam kasus ini. Adapun metode penelitian yang saya
ambil yaitu dengan metode deskriptif analis, yaitu metode yang dilakukan untuk mengetahui gambaran keadaan suatu hal dengan cara mendeskripsikannya secara detail yang berdasarkan dengan fakta yang ada, dan tidak lupa dengan memperhatikan dari asbabun nuzul dari hadis dan reinterpretasi hukum untuk mencapai suatu kemaslahatan hukum. Untuk pembahasan, pencabulan itu termasuk kepada tindak pidana keasusilaan. Keasusilaan yang dikategorikan pada dosa jarimah atau yang digunakan, nilai-nilai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dapat berfungsi sebagai ciri khas untuk mencegah sesuatu hal yang dilarang. Selain itu, jarimah juga merupakan hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga para pelaku tindak pidana keasusilaan seperti pencabulan ini akan dihukum dengan hukuman penjinaan. Bahkan ada hukuman tambahan takjir sebagai sanksi tambahan kepada orang yang melakukan pencabulan yang dilakukan sebagai tindakan untuk memperlancar tindak pencabulan tersebut. Adapun untuk hukumannya itu dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang disebutkan dalam pasal 76E bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau melakukan ancaman kekerasan, memaksa atau membujuk anak untuk melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul. Adapun hukuman bagi seorang pelaku pencabulan, yang pertama itu ada hukuman dera perasingan, yakni dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun, atau diisolasi apabila dilakukan terhadap orang yang belum beristri atau disebut dengan goer muson. Adapun untuk korban pencabulan itu tidak dijatuhi hukuman karena dia merupakan korban yang mendapat intimidasi bahkan ancaman dari pelaku. Dan juga ada yang disebut dengan hukuman rajam terhadap para pelaku tindak pidana pencabulan, merupakan hukuman mati dengan cara berjalan sambil dilempari batu, dan ini juga dilaksanakan oleh yang muhson atau yang dilakukan oleh orang yang sudah memiliki istri atau bersuami. Adapun jika kita melihat dalam perspektif hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah, itu dikatakan bahwa orang yang melaksanakan pencabulan itu disebutkan dengan dihukumi dengan orang yang fasik karena dia telah melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun untuk upaya pencegahan dan penanggulangan bagi tindak pidana pencabulan anak di bawah umur, dalam perspektif hadis, yang pertama kita harus meyakini bahwa agama Islam adalah ertetika yang sebenarnya dan menjadikan hukum Islam sebagai penyelesaian semua masalah. Yang kedua, mengetahui hukuman dan kerugian dari tindak pidana pencabulan ini. Karena itu kita akan merasa takut akan suatu tindak pidana ini. Dan yang selanjutnya itu menjaga aurat dan mengetahui tentang mahram kita. Ini merupakan salah satu faktor internal yang terjadinya pencabulan itu oleh diri kita gitu. Dan yang selanjutnya yaitu peran orang tua dalam memberikan pendidikan dan memahami hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Adapun faktor seorang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, dalam perspektif hadis itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu dalam agama Islam sudah tidak dipertanyakan lagi, bahwa hukuman pencabulan ini hukumnya sangat dilarang baik secara Al-Quran maupun hadis, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan karunia berupa hawa nafsu kepada manusia. Akan tetapi seringkali kebanyakan manusia tidak dapat mengontrol hawa nafsunya, sehingga terjadi kejahatan-kejahatan atau perbuatan buruk yang bertolak belakang dengan hukum agama Islam. Dan juga ada faktor eksternal di mana hal ini dilakukan oleh lingkungan sekitar yang seringkali memberikan celah kepada pelaku untuk melaksanakan tindak pidana ini, sehingga ini merupakan salah satu kewajiban kita untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana ini. Cukup sekian, dilanjut kepada presentator yang selanjutnya. Terima kasih.